Pabrik produsen styrofoam di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar Selasa sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan meludeskan seluruh bangunan dan bahan baku pembuat styrofoam di dalam pabrik. Karyawan yang sedang bekerja dan warga yang berada di sekitar pabrik panik, khawatir api merambat ke permukiman warga yang berdekatan dengan pabrik. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam proses pemadaman. Kabid BPBD Agun Guntara menyebut api pertama kali muncul dari tempat produksi styrofoam. Namun penyebab kebakaran hingga saat ini belum diketahui. Melihat awal api itu dari mesin produksi styrofoam. Awalnya sih, jadi langsung membesar. Kita datang pun sudah membesar. Jadi masyarakat melaporkan adanya kebakaran itu sudah membesar sekali. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kecelakaan tunggal bus angkutan antar provinsi di Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat menewaskan 12 penumpang dan 23 lainnya luka-luka. Bus ALS terguling saat melewati turunan curam 100 meter dari pintu keluar terminal Busur. Usai mengevakuasi bangkai bus, unit Ditlantas Polda Sumatera Barat dan Satlantas Polres Padang Panjang melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga rem bus tidak berfungsi saat melintasi jalan menurun. Namun pihak kepolisian memeriksa kemungkinan lain termasuk unsur kelaikan kendaraan sebagai penyebab tambahan. Penyidik masih memeriksa sopir dan operator bus serta melanjutkan proses investigasi teknis. Untuk sopir dan kerennya kondisinya alhamdulillah hanya luka, ya, sehingga masih dirawat secara intensif di rumah sakit. Belum bisa diperiksa berarti ya? Untuk sementara ini kita prioritaskan untuk penyembuhan dulu dari luka-lukanya, baru nanti kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, tim DVI Polda Sumbar telah berhasil mengidentifikasi jenazah 12 korban tewas. 2 orang merupakan anak-anak dan 10 lainnya dewasa. Petugas masih menunggu kedatangan keluarga untuk proses serah terima jenazah. Seluruh jenazah akan dibawa ke Padang karena keterbatasan ruang pendingin di RSUD Padang Panjang. Jadi yang teridentifikasi 10 orang melalui sidik jari oleh tim Inavis Polres Padang Panjang. Nah, 2 lagi itu melalui properti dan foto yang dikirimkan oleh orang tuanya melalui video call. 17 korban yang alami luka masih dirawat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang, sementara 6 korban lain dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina, Yarsi Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Mobil apa itu, Pak? Truk TNI AD yang terbakar dan meledak di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 Senin malam menewaskan 1 orang prajurit akibat terjatuh dari tol. Kadispen Kodam 5 Brawijaya, Kolonel Kavaleri Donan Wahyu Sejati menyatakan truk yang membawa perlengkapan dan amunisi tersebut sedang dalam perjalanan kembali ke home base di Jember dari penugasan di Papua. Truk yang sudah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasemen Peralatan dan Detasemen Polisi Militer mengeluarkan percikan api di bagian atas. Saat dilakukan pengecekan oleh pengemudi truk, muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat truk terbakar, 2 personel yang berada di belakang truk langsung melompat ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. 1 prajurit atas nama Selma Leonardus Dino Adi Setiawan alami luka dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Pusdik Sabara. Sedangkan Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia akibat terjatuh. Penyebab percikan api di truk masih dalam proses investigasi tim teknis TNI AD. Personil yang melaksanakan pengamanan diri karena melihat letupan tersebut, mengamankan diri, namun akhirnya mengakibatkan salah satu dari anggota kami, prajurit kami yang melaksanakan pengamanan tersebut itu meninggal dunia karena pada saat pengamanan ternyata almarhum tidak
tidak mengetahui bahwa ada jurang sekitar situ sehingga almarhum jatuh dan meninggal. TNI AD berkomitmen menangani seluruh proses penyelidikan secara profesional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Anggota DPR RI Kiai Haji Awaludin Dimyati Rois atau Gus Alam meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Budi Rahayu, Kota Pekalongan. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fadlu Wal Fadilah Kaliwungu ini meninggal dunia pada Selasa 6 Mei 2025 sekitar pukul 05.45 waktu Indonesia Barat. Direktur Rumah Sakit Budi Rahayu, FX Indra Setiadi menyampaikan pasien anggota dari DPR RI praksi PKB ini datang pada 2 Mei 2025 dalam kondisi luka parah dan tidak sadarkan diri atau koma. Tim medis melakukan tindakan operasi dan perawatan intensif di rumah sakit ICU selama 5 hari. Dirawat kurang lebih 5 hari dan dinyatakan meninggal pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 5.45 bahwa pasien memang benar dirawat di Rumah Sakit Budi Rahayu selama 5 hari. Jenazah langsung dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di Kaliwungu, Kendal, Selasa sore. Sementara supir mobil Arya Maulana masih dirawat intensif di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Saat ini kami berada di Pondok Pesantren Al-Fadlu Kendal, tempat rencana beliau Bapak Alamuddin Dimyati Rois dimakamkan. Saat ini untuk kegiatan di Pondok Pesantren sedang dilakukan penggalian liang lahat. Sebelumnya kecelakaan terjadi di ruas tol Pemalang Batang, tepatnya di KM 315900 jalur A, Karangasem, Petarukan, Pemalang pada Jumat 2 Mei 2025. Mobil dengan nomor polisi H1980CM yang ditumpangi oleh Kiai Haji Alamuddin Dimyati Rois menabrak truk Fuso dari belakang. 2 penumpang staf DPR meninggal dunia dan 2 lainnya luka berat. Almarhum bersama rombongan dalam perjalanan pulang usai menghadiri acara istighosah Musawiat malam Jumat Wage di Pondok Pesantren Al-Fadlu 4 Tegal Gelagah, Brebes. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Tawuran antar kelompok warga kembali terjadi di terowongan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Dua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam, batu, botol, petasan, dan bambu. Imbasnya, arus lalu lintas dan aktivitas warga di sekitar lokasi sempat terganggu selama tawuran. Warga yang melintas panik dan memilih menghindari lokasi. Aksi brutal ini berakhir setelah aparat kepolisian dari Polsek Tebet tiba di lokasi dan membubarkan massa. Alhamdulillah udah selesai. Mudah-mudahan sudah direkam dari rekam. Nggak ada korban. Ya. Belum diketahui penyebab terjadinya tawuran antar kelompok warga tersebut. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.